Nama Menpora Dito Aryo Tejo kembali disebut oleh salah satu tersangka Irwan Hermawan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa lalu. Apakah dengan penyebutan nama ini Kejaksaan Agung akan memanggil kembali Menpora guna mendalami perannya atau malah akan membuka tabir fakta yang baru? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mas, apa kabar? Alhamdulillah dalam kabar baik, saya harap juga Anda dalam kabar baik Pak Ketut. Langsung saja, jadi ketika kemarin tersangka Iwan Hermawan sudah menyebut nama Dito Aryo Tejo begitu, apakah Kejagung nanti akan memanggil pula untuk mendalami atau cukup dengan kehadirannya sebagai saksi nanti di pengadilan Pak Ketut? Oh jadi begitu ada rame-rame di pengadilan bagaimana perkara ini secara tegas dan vulgar disampaikan bahwa semua yang terlibat dalam perkara ini cukup banyak, ya tentu kita akan membuat satu strategi bagaimana pembuktian ini menjadi lebih terang benderang. Dan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor sudah membuat satu penetapan hari Rabu sudah dilakukan, akan dipanggil dan dihadirkan di persidangan seperti itu. Oke, tapi kalau kemudian dari pemeriksaan yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Kejagung memanggil Menpora, bagaimana sebetulnya perannya dalam hasil pemanggilan pada saat itu? Apakah memang benar sekrusial apa yang disebutkan tersangka Iwan Hermawan Selasa lalu, Pak Ketut? Untuk sementara kami baru memegang keterangan dari saksi-saksi, ya. Kalau yang bersangkutan sendiri kan membantahnya bahwa yang bersangkutan menerima sejumlah uang. Akan tetapi kami tidak berdiam diri, tetap akan melakukan satu upaya-upaya pengembangan dari perkara ini sekaligus membuat clear dan transparan nanti di dalam proses persidangan dan penyidikan. Dan pasti akan kami pastikan untuk memanggil semua yang terungkap fakta-fakta yang ada di persidangan. Oke, dipanggil kemudian ada kemungkinan dalam kasus yang baru begitu ya, atau kemudian hanya mendalami dengan tersangka yang sudah ada saat ini, begitu? Jadi begini, untuk perkara ini kan prosesnya sudah panjang ya, ada 6 perkara yang sudah dalam proses persidangan, ada 2 perkara yang masih dalam tahap 2, sebentar lagi kita juga limpahkan ke pengadilan, dan ada 3 perkara dalam proses penyidikan. Jadi bisa saja dipanggil dalam proses 3 perkara yang di penyidikan, atau bisa jadi juga dimungkinkan kalau kita menemukan cukup bukti untuk dikembangkan menjadi satu perkara baru, bisa saja yang bersangkutan yang terungkap di persidangan itu akan dipanggil kembali. Oke, baik. Baik, masih dalam kemudian bahasan yang sama begitu Pak Ketut, ketika hari ini kemudian banyak statement miring kepada Kejagung menyebutkan bahwa ada semacam kecurigaan sepertinya cukup melindungi Menpora begitu, apalagi sudah diperiksa kemarin walaupun sudah disebut namanya tapi rasanya Menpora berjalan lambat, maksudnya Kejagung berjalan lambat begitu. Bagaimana Anda menanggapi isu seperti ini Pak Ketut? Saya pikir penanganan perkara ini tidak ada yang lambat ya, cukup cepat saya pikir ya, karena 6 perkara kita tangani dalam waktu yang singkat, sudah langsung kita limpahkan ke pengadilan, sementara pengembangan ada 2 perkara masih tadi saya sampaikan masih di JPU tahap 2, 3 perkara masih sedang jalan, sangat cepat kalau menurut saya. Apapun yang terjadi di masyarakat saya pikir gak jadi masalah, jadi bahan masukan, ya jadi bahan kritikan, itu hal yang biasa. Sehingga ke depan mungkin apa yang terungkap di persidangan dan hasil dari penyidikan akan kita konfrontasi di dalam suatu proses penyidikan. Maka dari itu tunggu saja bagaimana kelanjutan dari perkara ini. Kita pasti akan membuka semua ya. Tidak ada yang kita tutupi dan tidak ada yang kita lindungi dalam perkara ini. Itu yang saya underline ya. Oke, Pak Ketut, izin saya konfirmasi ulang. Kalau tidak salah di statement awal Anda tadi bahwa hari Rabu kemudian akan dihadirkan sebagai saksi kemudian atau dipanggil lagi ke Kejagung? Jadi untuk hari Rabu ya, berdasarkan penetapan pengadilan kami menghadirkan Bapak Dito ke pengadilan dan pemanggilan akan kami layangkan dekat, mungkin hari ini atau hari Senin kita layangkan untuk menghadirkan beliau di persidangan sebagaimana penetapan daripada majelis hakim. Nah, sedangkan untuk di kejaksaan tidak untuk kemungkinan semua yang terungkap di persidangan akan kami telusuri, kami pelajari dan kami jajaki, kemungkinan ada pengembangan baru dan akan kami panggil kembali ya. Jadi nggak usah khawatir, ini masih berjalan semua perkaranya. Ya. Karena kita kan juga menunggu suatu proses gitu loh. Dan saya pikir kita sudah sangat cepat ini. Oke. Berarti yang pertama adalah menghadirkan sebagai saksi terlebih dahulu ya di Rabu esok. Oke, Pak Ketut, saya ingin juga ke kasus lain yang kemudian sedang menjadi perhatian publik ketika beberapa waktu yang lalu Menteri BUMN Erick Thohir datang ke Kejagung dengan sejumlah nama yang diinformasinya begitu terkait dengan
uang pensiun, dugaan penyelewengan begitu di beberapa BUMN. Bagaimana itu update-nya saat ini begitu Pak Ketut? Jadi begini, Kementerian BUMN ini bukan hanya baru kali ini ya datang ke Kejaksaan untuk membawa kasus terkait dengan Dapen. Ya, sebelumnya juga ada beberapa kasus yaitu Jiwasraya, kemudian ada juga kasus namanya Dapen Pelindo ya, yang Jiwasraya sudah hampir selesai, Dapen Pelindo lagi tahap 2, yang saat ini kemungkinan 1-2 minggu lagi sudah kita limpahkan ke pengadilan, dan terakhir ini ada perkara baru yang diduga ada 4 Dapen di BUMN ini mengalami permasalahannya. Sementara dari hasil pemeriksaan teman-teman BPKP bekerjasama dengan BUMN ini ada kerugian 314 miliar dari 10% yang dilakukan penelitian. Artinya masih ada pengembangan-pengembangan, dan kami di Kejaksaan Agung saat ini masih mempelajari perkara ini. Karena ini baru diserahkan 2-3 hari yang lalu, tentu kita pelajari dulu apakah nanti perkara ini bisa menjadi menemukan fakta hukum. Yang jelas kami menduga bahwa kasus ini sama dengan Dapen-Dapen yang lain modusnya, ada yang berbeda, ada reinvestasi yang keliru, ya, ada pengawasan yang kurang efektif, dan ada tata kelola administratif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Oke, Pak Ketut, info di rentang waktu kapan kemudian perkiraan dugaan itu terjadi berdasarkan laporan yang diserahkan oleh BUMN ke institusi Anda? Kalau saya lihat sih dari waktunya kita tidak disampaikan di dalam laporan ya. Tentu dari berdasarkan audit itu, bahwa audit dilakukan baru-baru ini, baru 2023 audit dilakukan oleh teman-teman dari BPKP bekerjasama. Nanti kita akan telusuri lagi bahwa dari kapan ke kapan tentang waktu yang dari Dapen, 4 Dapen ini ya, ada IDPOD, ada PTPN, ada Perhutani, ada Angkasa Pura. Maka dari itu yang mana yang lebih prioritas nanti mungkin mengarah kepada tindak pidana, itu yang kita naikkan terlebih dulu. Okay. Dan menurut informasi bukan hanya Dapen, tetapi ada 34 Dapen dari 48 Dapen yang ada di BUMN. Oke, artinya cukup besar begitu, 38 dari 48. Saya ingin konfirmasi ulang, ketika Anda tadi mengatakan polanya sama, artinya harusnya tidak terlalu susah begitu ya Pak, untuk membaca dan melacak kemudian ini terjadi tahun kapan, siapa saja yang terlibat kemudian, dan kerugiannya nanti di total berapa begitu ya Pak Ketut? Iya. Saya kira begini, teman-teman penyidik Kejaksaan Agung sudah punya pengalaman yang cukup mengenai ini, tadi saya bilang ya, sudah ada bahkan sampai ingkrah di pengadilan, bahkan kita sudah sampai mengembalikan dari hasil korupsi 3,9 triliun ya, dan dikembalikan Jiwasraya dan akan diberikan kepada para nasabah, dan ada juga Dapen Pelindo sudah mau tahap kedua. Saya pikir tidak ada yang masalah, tidak ada yang menghalangi kalau kita menangani perkara ini, sudah hal yang biasa, dan prosesnya akan cepat, tentunya kita jamin akan bisa selesai dan bisa kita sampaikan ke media nanti. Oke, baik. Kalau begitu kami tunggu apa update-nya, termasuk yang sebelumnya soal Menpora Dito Aryo. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung, telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak.